selamat datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang pernikahan muda yang ditinjau dari dampaknya serta apa sih yang harus dipersiapkan nanti kalau kita ingin melakukan pernikahan di usia yang muda. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu nih yang akan menyampaikan diskusi ini. Nah, yang pertama ada saya, Syafa Putri Andini, berumur 19 tahun. Yang kedua, saya Galang Raka Abdillah, berumur 21 tahun, dan kami berdua adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri yang ada di Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya, kita bisa play intro dulu, baru deh kita masuk ke diskusi kita. Stay tune. Back Home Podcast bersama Syafa dan Galang. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah membahas sedikit tuh materi apa yang hari ini kita bakal diskusiin. Nah, kita ke pengertian dulunya. Apa sih perkawinan muda itu? Menurut BKKBN, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis itu adalah 20-25 tahun untuk wanita, lalu 25-30 tahun bagi pria. Kenapa sih kayak gitu? Nah, karena usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan berpikir dewasa secara rata-rata. Nah, kalian tahu nggak sih, berdasarkan survei dari Kesehatan Nasional tahun 2015, persentase perempuan yang pernah kawin usia 20-24 tahun, ditanya nih mereka, kapan sih usia perkawinan pertama mereka? Jadi usia mereka pertama kawin itu di umur berapa? Nah, berdasarkan survei, yang menikah kurang dari umur 18 tahun itu ada 22,82 di tahun 2015. Ada nggak sih efek timbal balikannya? Nah, kalau kita lihat dari survei Kesehatan Nasional BPS tahun 2015 tentang status perkawinan, angka cerai hidup sebesar 7% pada usia kawin pertama kurang dari 18 tahun. Sedangkan pada usia kawin pertama lebih dari 18 tahun itu hanya 3%. Itu pun terjadi di perkotaan. Gimana nih kalau di desa? Kalau di desa sendiri, angka perceraian pada umur kurang dari 18 tahun itu sebanyak 3,36%. Sedangkan angka perceraian hidup pada umur lebih dari 18 tahun itu sebanyak 3%. Nah, bisa disimpulkan bahwa pelaku-pelaku masyarakat yang melakukan pernikahan muda juga berefek pada tingginya angka perceraian pada pernikahan yang kurang dari 18 tahun. Nah, kan tadi udah disimpulkan dengan data kan. Nah, bisa terlihat dong bahwa ternyata isu tentang pernikahan muda ini lumayan besar ya kalau di Indonesia. Terus kita bisa langsung masuk ke apa sih faktor-faktor kesiapannya untuk menikah muda. Dan ada nggak sih dampak-dampak positif atau negatif jika kita melakukan pernikahan muda? Jadi kita berdua itu pernah melakukan survei dengan menggunakan pertanyaan terbuka kepada beberapa responden, kurang lebih 60 responden, dan kita menanyakan opini mereka tentang nikah muda. Lalu menurut mereka apa sih kesiapan-kesiapan kalau mereka ingin atau pernah melakukan pernikahan muda, dan juga menurut mereka ada nggak sih dampak-dampak positif atau negatif dari melakukan pernikahan muda. Nah, yang pertama untuk opini nih. Opini masyarakat usia muda ini mereka sangat bervariasi. Ada yang mendukung tentang ide pernikahan di usia muda, ada yang netral, dan ada juga yang kurang setuju. Rata-rata yang setuju dengan pernikahan usia muda ini, itu mereka berpendapat bahwa pernikahan usia muda itu bagus karena terhindar dari perzinahan, terus Karena ibadah juga sih ya. ya ada yang berpendapat seperti itu. Terus kayak ada yang udah merasa siap secara mental dan materinya, ya tidak apa-apa, dijalankan saja pernikahan muda ini. Kalau yang netral mereka lebih realistis tentunya, karena ada yang mengatakan bahwa umur itu bukan sebagai tolak ukur kedewasaan. Terus bagaimana psikologi seseorang misalnya sudah siap tapi ekonomi belum gitu kan. Itu termasuk netral. Dan yang kurang setuju biasanya rata-rata takut kehilangan kebebasannya pada masa muda. Ada lagi yang bilang nanti kalau kurang
opini mereka tuh kalau nikah muda tuh nanti rawan bercerai. Nah, kalau rawan bercerai tadi sudah terbukti kan sama data sebelumnya. Ada yang juga bilang nikah muda itu tuh cuman tujuan nafsu aja karena nggak bisa nahan nafsu lagi nih, jadi ya udahlah daripada zina ya, jadi mendingan nikah nih. Padahal kan menikah itu tidak hanya masalah nafsu, ada lagi yang bilang banyak resiko, mungkin kayak resiko kesehatan, resiko kehamilan juga gitu. Nah, tapi ada nih opini yang menarik perhatian saya banget. Karena opini ini nggak banyak yang bilang tentang ini. Tentang ilmu bagaimana caranya berumah tangga. Nah, misalnya kurang pengetahuan dalam berumah tangga, walaupun orang itu menyebutkan sih bagaimana misalnya cara masak atau tentang pola pengasuhan. Nah, itu kan tadi opini dari responden-responden teman-teman kita kan. Nah, sekarang coba kita lihat gimana sih menurut para ahli kesiapan nikah itu sendiri. Nah, pas udah dilihat dari responden-responden itu, ternyata pengetahuan responden tentang kesiapan pernikahan muda ini udah mengetahui ya 1-2 tentang kesiapan pernikahan muda. Walaupun itu belum semua dari pernyataan para ahli yang menyebutkan tentang kesiapan pernikahan muda itu sendiri. Dari teman-teman responden, tadi kan juga kita tanya terbuka tentang apa sih menurut mereka kesiapan yang harus disiapkan dalam melakukan pernikahan muda. Kebanyakan dari mereka bilang emosi atau mental itu adalah hal utama. Misal seperti kedewasaan, pola pikir, atau rasa cinta kepada pasangan, apakah pasangan itu siap hidup bersama atau tidak. Misalnya bisa mereka memiliki kesabaran untuk hidup bersama, kedewasaan satu sama lain. Nah, seperti itu. Dari yang kedua, mereka juga banyak menyebutkan dari segi finansial, yaitu bagaimana kesiapan ekonomi mereka untuk membangun keluarga, terus pekerjaan tetap, berbicara tentang bagaimana penghasilan mereka untuk cukup atau enggaknya gitu, untuk menghidupi keluarga mereka, terus memiliki rencana jangka panjang, memiliki tempat tempat tinggal. Nah, ada lagi nih menurut teman-teman responden bilang tentang pengetahuan tentang membina rumah tangga. Maksudnya apa sih? Gimana calon-calon suami istri tahu nggak sih tentang pengetahuan tentang berumah tangga? Mungkin dalam hal pengasuhan anak, dalam hal parenting, dalam hal mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Terus ada juga kok yang menyebutkan bahwa kesiapan fisik dan jiwa raga itu juga penting. Lalu ada juga yang mengatakan kalau keyakinan itu adalah salah satu faktornya juga loh dari kesiapan pernikahan muda ini. Tentang ilmu, ada juga yang bilang restu orang tua itu menjadi salah satu faktor kesiapan pernikahan muda. Nah, kita sudah tahu nih menurut teman-teman responden Tentang persiapan apa aja sih jika ingin menikah di usia muda. Nah, lalu kita akan bahas nih menurut beberapa ahli tentang kesiapan dalam menikah. Yang pertama yaitu kematangan emosi. Kematangan emosi dapat dikatakan seseorang dapat mengatur emosinya sendiri. Misalnya contoh sikapnya itu seperti dapat memberi dan dapat menerima kasih sayang. Terus memiliki kemampuan untuk menghadapi kenyataan. Karena biasanya dari pasangan-pasangan ini sebelum menikah tidak berpikiran jauh tentang bagaimana nanti kalau misalnya mereka sudah nikah. Pasti ada dong yang namanya adaptasi saat mereka sudah berkeluarga. Terus ada juga mereka harus bisa belajar dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Terus harus memiliki banyak cara dalam mengatasi masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu tergantung situasi yang dialami. Dan yang terakhir, seseorang dikatakan memiliki kematangan emosi itu adalah mereka bisa introspeksi diri. Lalu yang kedua yaitu berkaitan dengan kesiapan usia. Nah, kalau kita lihat dari pengertian BKKBN tentang berapa sih usia ideal untuk menikah, ternyata usia itu berkaitan dengan emosi. Jadi, menjadi pribadi dewasa secara emosi itu membutuhkan waktu, sehingga usia merupakan hal yang berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Lalu yang ketiga yaitu kematangan sosial. Nah, ini bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama, dilihat dari pengalaman berkencannya. Jadi misalnya ada suatu pasangan yang udah mulai jenuh karena mereka sudah terlalu lama memiliki hubungan yang merasa tidak aman gitu dan ingin melanjutkan ke yang lebih serius.
Terus ada juga bisa ditinjau dari pengalaman hidup sendiri, bagaimana seorang individu memiliki waktu luang untuk diri sendiri, untuk membuktikan kepada dirinya sendiri, keluarga, orang tua, maupun pasangannya bahwa, khususnya untuk wanita ya, bahwa wanita merasa mampu untuk mengambil keputusan dan mengatur takdirnya sendiri dengan melaksanakan pernikahan. Selanjutnya ada kesehatan emosional. Nah, kesehatan emosional ini bagaimana seseorang misalnya memiliki sifat kecemasan, merasa tidak nyaman, curiga, dan lain-lain. Jika hal tersebut berada pada diri seseorang, maka itu akan menjadikan orang tersebut itu sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena ya tergantung kesehatan emosional ini. Jadi diharapkan perasaan-perasaan tadi itu tidak dimiliki oleh seseorang. Mungkin dalam rasio kecil tidak apa-apa, tapi kalau misalnya terlalu berlebihan, takutnya sifat-sifat tersebut akan menghambat hubungan dengan orang lain. Lalu kesiapan model peran atau role model. Nah, di sini setiap pasangan ada nggak sih kita mempunyai panutan atau enggak? Panutan-panutan ini maksudnya adalah bagaimana kita belajar nanti menjadi suami istri dengan melihat figur ayah atau ibu. jadi itu tergantung bagaimana kita melihat panutan dalam menjadi suami istri. Terus selanjutnya ada finansial, ekonomi. Tadi lumayan banyak responden yang sudah menyebutkan faktor ini. Finansial itu tergantung kepada nilai yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Seperti yang tadi, ada jaminan jangka panjang, memiliki pekerjaan tetap, atau tempat tinggal untuk bersama. Memang tergantung persepsi masing-masing, ya kan? Misalnya, ada yang bilang semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan ia menikah. Tapi, ada juga yang bilang finansial itu bukan salah satu hal yang penting dalam menikah. Terus ada lagi tentang kesiapan waktu, yaitu memiliki waktu untuk melakukan persiapan dari pernikahan ini. Kan misalnya ada resepsi, ada yang banyak harus dipersiapkan, misal contoh tentang persiapkan tentang gedung lah, catering gitu. Jika calon pasangan yang sudah menikah itu sudah siap dalam rencana waktu melakukan persiapan pernikahan, mereka tuh biasanya nggak bakal tergesa-gesa dalam. Jadi ibaratnya bisa lebih santai. Kalau mereka menikah aja sudah bisa merencanakan pernikahan mereka secara santai, berarti nanti pas sudah menjadi pasangan pun akan sudah lebih siap, karena perencanaan mereka pun sudah matang, dibuktikan dari kesiapan waktu mereka dalam merencanakan pernikahan. Ada lagi nih namanya tuh kesiapan fisik. Apa sih kesiapan fisik itu? Khususnya perempuan mampu mengandung anak. Baiknya kesiapan fisik itu dilihat dari bagaimana seorang wanita sudah mampu mengatasi kehamilan. Kalau dari kedua belah pihak mampu melaksanakan hubungan seksual. Nah, terus ada lagi nih kesiapan moral. Kesiapan moral ini sifat-sifatnya itu seperti memiliki komitmen atau kepatuhan terhadap prinsip moral, kesabaran, dan pengampunan atau sifat memaafkan. Jadi mampu memaafkan satu sama lain dengan mudah, memiliki kesabaran, bukan satu pihak saja, tapi kedua belah pihak harus memiliki kesabaran. Nah, itu adalah termasuk ke dalam aspek kesiapan moral. Nah, biasanya kalau pasangan-pasangan yang kurang persiapan moral gini dikhawatirkan takutnya adanya seperti kasus KDRT kali ya. Iya. Nah, karena dari beberapa pihaknya kurang bersabar atau sulit memaafkan. Jadi kesiapan moral ini akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan lah dalam keluarga nanti. Nah, betul. Lalu kesiapan interpersonal. Nah, interpersonal itu bagaimana seseorang dapat mengerti dalam membahas permasalahan pribadi dengan partner dan bisa menghormati satu sama lain jika mereka punya suatu perbedaan atau konflik. Seperti misalnya pengertian satu sama lain. Ibaratnya secara garis besar interpersonal ini membahas tentang bagaimana pasangan itu berkomunikasi. Nah, bagaimana pasangan ini tuh gak punya satu persepsi yang sama mungkin ya. Iya, dan dapat mendengarkan, karena mendengarkan itu aspek yang penting. Yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam berumah tangga. Nah, keterampilan dalam rumah tangga ini itu dapat dikatakan misalnya kalau buat wanita dapat masak. Sebenarnya bukan untuk wanita saja sih. Bisa memasak, bisa melakukan pola pengasuhan. Kan
Karena kalau misalnya dalam keluarga terus tiba-tiba hal tersebut baru terjadi, terus baru dipelajari saat itu juga, seperti telat gitu. Mungkin kayak ada pasangan-pasangan yang tidak terampil dalam perumah tanggaan, bisa dikomunikasikan lebih awal. Iya, sebenarnya juga bisa aja jadi saling mengisi, karena ini nggak tentu misalnya harus wanita yang masak atau harus wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kan bisa aja saling mengisi misalnya. Itu juga kembali lagi tergantung ke aspek sebelumnya, komunikasi. Kalau misalnya komunikasi itu udah lancar di sebelumnya, terus kesiapan tentang keterampilan hidup ini juga pasti akan ada pembicaraan sebelumnya. Ya, keterampilan hidup itu dalam pernikahan ini membahas tentang peran, karena umumnya bagi wanita itu lebih besar kepada pola pengasuhan, dan nanti peran laki-laki adalah untuk mencari nafkah kalau misalnya di dalam keluarga. Tapi tidak Menutup kemungkinan hal-hal keterampilan hidup ini dipelajari oleh kedua pasangan. Misal wanita ingin bekerja atau lelaki ingin mencoba untuk memasak, itu juga bisa. Sebaiknya kedua-duanya tuh memiliki keterampilan dalam kehidupan. dalam kehidupan berumah tangga nanti. Tadi dari jawaban responden sebelumnya belum banyak nih yang ngebahas, bahkan belum ada yang ngebahas tentang dua faktor terakhir ini, yaitu yang pertama adalah faktor tentang kebahagiaan keluarga atau bagaimana masa kecilnya. Kebahagiaan pada masa kanak-kanak ini, bahagianya itu menunjukkan bagaimana tingkat kesiapan yang baik daripada seseorang yang tidak yakin dengan hubungan masa kecilnya dengan orang tua dan menganggap hubungan masa kecilnya tidak bahagia. Jadi melihat misalnya gini deh, kalau misalnya dicontohkan, kalau misalnya ada seseorang yang memiliki kehidupan saat di keluarganya ia dulu, hubungan emosional antara orang tua dan anaknya itu seperti apa. Kalau misalnya hubungan emosional antara orang tua dan anaknya itu tidak baik, pasti ada trauma sendiri dong bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan, untuk membangun keluarga, karena dia memiliki trauma yang keluarganya dia saja seperti ini gitu. Bagaimana dia ingin membuat keluarga ke depannya. Mungkin ada perasaan gak siap dari salah satu pasangan karena memang trauma masa kecil di keluarga mereka. Nah, jadinya salah satu pasangan yang punya trauma masa kecil ini jadi belum siap untuk menikah gitu. Karena ya tidak ingin ada kejadian yang misalnya Berulang. Kejadian yang di keluarganya dia misalnya buruk itu berulang di keluarganya dia nanti. Lalu yang selanjutnya yaitu pola asuh dalam keluarga. Ini ada pengaruhnya juga terhadap kesiapan pernikahan. Misalnya dari pola otoriter yang berlaku dalam keluarga menunjukkan tingkat kesiapan kompetensi pernikahan lebih baik daripada pola permisif yang ada di dalam keluarga. Nah, hal ini berpengaruh terhadap kontrol perilaku seseorang, karena kan pola pengasuhan itu bagaimana kita membentuk sifat kepada seseorang anak kan, dan bagaimana seseorang yang berada dalam keluarga itu bisa menganut disiplin, dan juga nanti akan berpengaruh kepada kinerja perannya dia nanti saat dia berkeluarga dan saat dia melakukan pernikahan. Nah, sekarang kita udah masuk ke pertanyaan terakhir dalam diskusi ini, yaitu dampak dalam pernikahan pada saat usia muda. Lalu kita mau bahas nih dampak positif dari pernikahan muda dari beberapa hasil penelitian. Nah, beberapa hasil penelitian bilang dampak positif pernikahan muda yaitu terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus dalam perzinahan. Nah, dari teman-teman responden kita juga tuh, nah kebanyakan dari mereka juga bilang untuk menjauhi dari zina. Terus yang kedua ada mengurangi beban hidup. Jadi misalnya dengan menikah mengurangi beban hidup bagi si orang tua. Jadi misalnya anaknya nanti sudah menikah, dia akan memiliki keluarga sendiri, jadi tanggung jawab orang tua berkurang. Jadi gitu. Ada yang bilang juga belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Jadi kalau melakukan pernikahan muda itu dapat memacu kita untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Seperti belajar sambil beradaptasi. Atau bisa kita sebut learning by doing kali ya. Iya. Nah, ini kan menurut penelitian nih, kalau kata-kata teman-teman responden tuh bilang sebagian besar yaitu menghindari zina. Ada juga nih yang bilang ingin belajar dewasa, ingin belajar mandiri. Nah, ada juga yang bilang ingin dapat pahala karena ibadah.
ada lagi umurnya pengen gak jauh dengan anak. Ya bisa sih, nanti kalau misalnya jadi tuh ibaratnya sama anak tuh biar bisa lebih deket gitu. Karena ibunya masih muda gitu. Lucu ya alasannya. Oh, ada juga tuh yang bilang kalau mengurangi hamil di luar nikah. Iya. Oke. Lanjut nih, penelitian apa saja dampak negatif dari menikah muda. Yang pertama, Itu ada dari secara biologis. Misalnya karena tadi secara fisik belum siap. Jadi wanitanya itu belum mampu untuk mengandung atau hamil gitu. Dan itu dapat meningkatkan tingkat mortalitas bagi ibu dan anaknya itu tinggi. Karena dari ibunya belum siap, nanti pas pada saat kelahiran akan terlalu beresiko. Yang kedua adalah dampak psikologis. Dampak psikologis itu di sini dilihatnya secara mental. Misalnya bagaimana seseorang mengerti tentang hubungan seks deh contohnya. Kalau misalnya ada sebuah pasangan, misalnya yang satu nggak ngerti, terus karena misalnya pernikahan gitu kan, ada hubungan seks tapi yang satunya belum mengerti. jadi yang si pasangan itu merasa trauma kali ya, maksudnya Iya. kayak, nah, jadi ada dampak psikis, mungkin dia akan murung, akan nyesel kok ternyata kok nikah kayak gini, karena emang ya karena dia mungkin nggak tahu tentang apa aja yang berkaitan dengan pernikahan, salah satunya yaitu hubungan seks. Nah, Karena pada intinya pun pernikahan muda ini kan menyatukan dua orang yang berbeda, memiliki pola pikir yang berbeda, memiliki tingkat pengetahuan yang beda juga. Mungkin yang satunya lebih tahu atau yang satunya tidak. nah, yang ketiga yaitu dampak sosiologis. Biasanya pernikahan muda itu dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Biasanya penyebabnya banyak nih. Ada yang bilang emosi masih labil, gejolak darah muda yang masih suka main, masih suka have fun, masih suka bebas. Jadi pada saat mereka melakukan pernikahan ini karena usianya masih muda, jadi tuh mengurangi rasa kebebasan mereka gitu. Jadi Nah. dengan adanya pernikahan itu mereka merasa jadi sudah tidak bebas lagi gitu. Nah, sikap yang merasa sudah bebas lagi ini yang tidak bisa mungkin dipahamin oleh pasangannya. Jadi mengurangi harmonisasi dalam keluarga tersebut. Terus berkaitan juga sama dampak negatif selanjutnya nih. Kalau misalnya belum bisa mengatur emosinya sendiri, tidak dipungkiri juga pasti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Belum bisa mengatur emosinya, tingkat kesabarannya masih kurang gitu, dan kurang pengertian lah ibaratnya satu sama lain. Jadi tuh tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini juga efeknya biasanya perceraian, gak sih? Ya. Nah, lalu yang keempat, dampak pernikahan dini yaitu taraf kehidupan rendah. Jadi gini, pernikahan dini itu kan kebanyakan orang-orang yang masih baru lulus SMA atau bahkan belum lulus. Nah, sedangkan untuk bekerja saat ini saja di perkotaan saja minimal SMA. Nah, jadi kalau kita melakukan pernikahan dini biasanya kan efeknya pendidikannya jadi terhenti, malah bukan terhambat lagi. Nah, jadi pasangan-pasangan tersebut tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi kesiapan ekonominya dalam pernikahan ini tidak terpenuhi tentunya. Nah, iya. Jadi kebutuhan pokok lah, rumah, sandang, pangan, papan lah, itu belum bisa terpenuhi secara baik. Jadi taraf kehidupannya itu bisa dikatakan rendah. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada pengembangan dirinya kurang. Ini sih biasanya lebih terjadi di wanita ya. Karena misalnya pada saat menikah nanti wanitanya sudah tidak bisa misalnya berlanjut untuk Lanjutkan pendidikan. Iya, karena mungkin suaminya tidak setuju atau suaminya hanya ingin si istrinya di rumah saja. Atau nanti mungkin kalau misalnya si istrinya punya anak, bagaimana bisa sekolah kalau misalnya harus mengurus ngurusin anak. anak gitu. Nah, tadi kan kita sudah jelas ini dampak negatif dari penelitian dan para ahli. Sekarang kita mau lihat apa sih jawaban-jawaban dari responden teman-teman kita yang kemarin. Nah, kebanyakan dari mereka bilang dampak negatifnya itu rentan cerai. Nah, tadi dibuktikan juga tuh sama materi pertama yang bahwa di survei ekonomi nasional persentase cerai itu lebih banyak yang menikah kurang dari 18 tahun daripada menikah yang lebih dari 18 tahun. Nah,
Terus di sini juga dibahas tentang bagaimana rata-rata sih lebih membahas tentang kedewasaan dan sikap. Sikapnya masih egois, emosinya tidak terkontrol, terus tidak dewasa, keras kepala, labil dan lain sebagainya. Intinya mereka belum siap menikah lah dalam segi perilaku masing-masing gitu. Ada lagi yang bilang juga kalau tadi ada yang bilang dampak menikah muda itu ya benar sesuai dengan teori tadi. Ada yang bilang kekerasan rumah tangga, yaitu disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya dari kekerasan dalam rumah tangga ini, misalnya kalau udah ada kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan faktor lain jadinya. Nah, misalnya anaknya terlantar. Ya, terus misalnya kalau dari KDRT itu bisa juga anaknya nanti malah menjadi pelampiasan dari orang tuanya karena tadi keluarga tidak harmonis, atau misalnya orang tuanya tidak satu pikiran tapi emosi, jadi dilampiasinnya malah ke anak. Ini anak jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terus misalnya ada lagi yang pasangannya sering bertengkar, itu menyangkut kepada si mental anaknya. Mental anaknya mungkin bisa depresi atau Jadi stres dia. jadi stres gitu. Eh, Nah, kaget. dari diskusi yang tadi kita udah bahas nih bagaimana cara mempersiapkan menikah menurut para ahli, dan dari bagaimana kita merangkum dari teman-teman responden. Iya. Dan sudah diskusi tadi, apakah menikah muda itu ada dampaknya? Dari para ahli juga bilang ada dampak positif dan negatif tuh, dan dari teman-teman responden Juga sudah banyak yang mengetahui ternyata tentang dampak-dampak ini nah, walaupun beberapa dari mereka belum menikah, cuman mereka punya perhatian lebih terhadap isu pernikahan muda. Nah, kita sudahi dulu Diskusi hari ini. diskusi hari ini. Nantikan diskusi kita yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk Stay at home. Kita pamit undur diri. Dadah. bye.